Shalom saudara-saudara. Hari ini bersama GBI WTC kita datang beribadah kepada Tuhan. Mazmur 150 ayat 6 berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari saya ajak kita bertepuk tangan bersama-sama. Masuk gerbang kudusmu dengan pujian. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus, dia Tuhan kita. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapan-Mu, angkat tanganmu, naikkan pujian, sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Angkat tangan kita bersama-sama, katakan sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya sekali lagi. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. For the Lord is good, 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 and His mercies endures forever. Sing with me, come on. For the Lord is good, 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 and His mercies endures forever. Come on. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercies endures forever. For the Lord is good, 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 and His mercies endures forever. For the Lord is good, and His mercies endures forever. For the Lord is good, and His mercies endures forever. His mercies endures forever. Hallelujah.
Siapakah yang dapat memisahkan kami dari kasih setia-Mu ya Tuhan? Penderitaankah, penganiayaankah, kelaparankah? Bukankah janji-Mu Engkau menyertai kami bahkan sampai kesudahan akhir zaman? Di atas semua kami lebih daripada orang-orang yang menang. Thank you Lord. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. Panggil namanya, panggil Dia. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku.
jalan-jalan hidup kami. Oh, hanya bersama-Mu Tuhan kami sanggup jalani hari-hari hidup kami. Tuhan yang pegang tangan kami, Tuhan yang tuntun jalan kami, penyertaan-Mu nyata. Kami angkat hati kami Tuhan, dengan segenap hati kami hendak memuji-muji-Mu. Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Ajaiblah rencana-Mu, heranlah perbuatan-Mu. Kau layak, layak dipuji. Kau layak disembah. Kami menyembah. Kami hidup hanya bagi-Mu. Kami ada hanya untuk-Mu. Oh, ya Tuhan, Kau puaskan kami di hadirat-Mu, ya kita buka tangan, sembah dulu. To worship You I live, to worship You I live, to worship You. Let's worship Him. To worship You I live, to worship You I live, to worship You. I worship You. I worship You. I worship You. Call His name, Jesus. To worship You, to worship You I live, to worship You I live, to worship You. To worship You I live, to worship You I live, to worship You. Rasakan kehadiran-Mu. Angkat tangan-Mu. To worship You I, to worship You I live, to worship You I live, to worship You, to worship You I live, oh God. To worship You I live, to worship You I live, to worship You. Yes, I worship You.
Biarlah hadiratnya mengalir menjamah engkau dan saya. I worship you, I worship you. Oh, I worship. One more time, sekali lagi mari nyanyikan sama-sama. I worship Jesus, Jesus. Kita deklarasikan 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Katakan, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan bagian yang ke-9 daripada serial Crisis. Saya beri judul Wise and Faithful Servant. Pak, bagian ini akan cerita tentang apa? Ini persiapan semua tentang kedatangan Tuhan. Sebab saya pengen jemaat semua mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Saudara perhatikan ya, saya akan selalu mulai 1 menit pertama dengan menjelaskan kepada saudara tentang peta zaman. Sebenarnya bumi dan segala isinya ada di dalam kekekalan sama seperti di sorga sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Setelah manusia jatuh di dalam dosa dimulailah perjanjian lama, dan karena kasih Allah maka Kristus turun di muka bumi dan dimulai perjanjian baru. Nah saudara, sekarang ada di akhir daripada zaman perjanjian baru, dan saudara akan diangkat oleh Tuhan di awan-awan yang permai. Sebagai doa pasti gembalamu rindu semua saudara yang mendengarkan kebenaran ini semuanya ikut rapture. Sebab kenapa harus ikut rapture Pak? Sebab di atas ada perkawinan anak domba. Dan di bawah maka 3,5 tahun. Kenapa sih Pak dibikin 3,5 tahun? 3,5 tahun, kenapa nggak langsung 7 tahun? 3,5 tahun pertama Antikris, dia akan mulai 3,5 tahun pertama dia akan mulai membangun bait Allah. Tapi 3,5 tahun kedua dia akan berdiri di bait Allah dan bertahta dan menyatakan diri bahwa dialah Antikris. Nah saudara perhatikan ini. Saya tidak mau saudara berdebat dengan banyak orang. Ada yang percaya seperti apa yang saya sampaikan. That is a biblical teaching. Kebenaran yang berbasis kepada kebenaran firman Tuhan. Tetapi ada yang percaya juga di 3,5 tahun yang pertama atau middle. Disebutnya nanti rapture-nya di middle. Ada juga yang berkata bahwa saya akan rapture di post. Mau sebelumnya, mau middle, mau post. Saudara tidak usah berdebat. Tapi saya berdoa saudara diangkat oleh Tuhan dan menikmati pesta kawin anak domba. Kalau yang middle, nanti pada waktu dia diangkat di middle misalnya, ternyata pesta kawin anak domba sudah ditutup. Dan dia berkata, Yesus aku mau ikut. Yesus bilang gini, aku tidak mengenal kamu. Kan ngeri saudara. Lebih baik saudara ngikuti apa yang firman Tuhan katakan. Oke? Nah di dalam Wahyu pasal 4 ayat 1, saudara akan mendengar bunyi sangkakala. Wahyu 4 ayat 1. Dan waktu saudara mendengar bunyi sangkakala, saudara juga akan mendengar suara Tuhan. Yesus berkata, naiklah kemari. Itu yang dilihat oleh Yohanes. Dan kemudian nanti kita akan bersama dengan Tuhan Yesus datang kedua kali di bumi. Kalau ini datang 2 kali Yesus di awan perjanjian. Jadi ada 2 kali Yesus datang di muka bumi. Pertama, dia datang di awan-awan. Yang kedua, dia datang menjejakkan kakinya di muka bumi. Untuk apa saudara? Untuk memulai kerajaan 1000 tahun. Dan nanti setelah kerajaan 1000 tahun ada penghakiman yang terakhir, PT, dan kemudian bumi akan dihancurkan dan Tuhan akan membuat bumi yang baru, Yerusalem baru, tempat untuk saudara dan saya di tempat yang baru. Itulah tempat di mana para raja-raja akan memerintah di fase yang ketiga. Baiklah, hari ini saya ingin membaca firman Tuhan. Bagian dari Matius pasal 24 dan Matius pasal 25 adalah pengajaran Yesus mempersiapkan tentang kedatangan dia kali kedua. Dua pasal dari Matius pasal 24 dan 25
Yesus mengajarkan setiap perikop adalah persiapan saudara supaya saudara semua bisa diangkat. Saya mau jelaskan ini. Kalau saudara dipanggil Tuhan sebelum Yesus datang kali kedua, syaratnya lebih mudah saudara. Asal saudara percaya Yesus dan saudara mati percaya Yesus, saudara dijamin Tuhan akan masuk di dalam pengangkatan kalau mati. Tetapi saudara yang hidup, kalau saudara membaca Matius pasal 24 dan 25, ternyata yang hidup mempunyai beberapa persyaratan yang harus diikutinya. Makanya saudara kemarin saya menyampaikan dalam 2 Tesalonika pasal pertama ayat 8 dan 9 ada 3 golongan. Pertama, waktu Yesus datang dia menghakimi orang yang gak percaya. 2, ada orang yang percaya. Saya sampaikan pada saudara, ini mungkin gadis bodoh yang orang Kristen pergi ke gereja karena mereka menantikan Tuhan. Tetapi dia tidak persiapan, makanya dia ditinggal. Tetapi kalau saudara membaca Wahyu pasal 6, dia setelah melihat antikris, dia tidak mau diberi tanda dan dia tetap percaya kepada Yesus, maka dia mati di tengah kesengsaraan dan nanti dia akan bangkit bersama-sama bersama dengan kita pada waktu nanti kita akan menikmati pesta datang pada kerajaan 1000 tahun. Saudara perhatikan, sekarang yang bagian yang ketiga adalah orang-orang yang mempersiapkan diri. Saya mau menyiapkan saudara supaya jadi jemaat yang ketiga, yakni orang yang mempersiapkan diri sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua. Mari saudara, saya ingin membaca bersama sekarang perikop. Saya hari ini ingin menyampaikan 3 perikop sekaligus, sebab supaya irit waktunya ya. Yakni Matius pasal 24 ayat 45 sampai 51, ini base dari apa yang saya ingin sampaikan. Dan saya juga akan membaca Matius pasal 25 tentang perumpamaan talenta. Dan saya akan membaca sekali lagi Matius pasal 21 tentang perumpamaan penggarap anggur. Saya baca bagian ini, ayat yang ke-45 sampai 51. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Garis bawah ya, pada waktunya, karena Tuhan itu tahu timing yang terbaik. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia, perhatikan, menjadi pengawas segala miliknya. Wow, ada upgrade, ada promosi. Akan tetapi apabila hamba itu jahat, tadi hamba yang baik, kalau jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersamaan dengan pemabok-pemabok, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan ia akan membunuh dia. Nih saudara, kejam sekali toh, ngeri sekali, dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik, dan di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Saudara, di dalam perikop ini, saudara perhatikan ayat yang ke-51, dan dia akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang munafik. Kenapa saudara? Jadi ada orang munafik golongan yang pertama nih, ya. Tetapi ada orang yang kedua dan ketiga ini diberi peringatan. Kamu, ya dua ini ya, kamu harus mempersiapkan diri. Sebelum aku datang, kamu harus menjadi hamba yang baik. Nah sekarang perhatikan, kalau kemarin saya berbicara tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh, sekarang Matius pasal 24 ayat 45 sampai 51 ada 2 macam hamba di dalam perikop ini. Hamba yang baik dan hamba yang jahat. Oke? Kira-kira nih menurut saya semua sudah jadi hamba Tuhan. Jadi kira-kira golongan 2 dan ketiga nih kalau dalam 2 Tesalonika pasal pertama ayat yang ke-8 sampai 10. Kalau saya berkata begini, saya berdoa walaupun Yesus berkata yang baik 50%, yang jahat 50%, itu sebenarnya supaya saudara berjaga-jaga. Itu bukan nubuatan, ini untuk sebuah peringatan.
Tapi kalau saya mau mengingatkan saudara supaya semua menjadi hamba Tuhan yang baik. Supaya semua ikut rapture. Yang setuju katakan, Pak, apa kualifikasinya hamba yang baik? Di dalam perikop yang baru saja kita baca, hamba yang baik adalah hamba yang setia. Bilang sama saya, setia. Yang kedua, bijaksana. Setia sama siapa, Pak? Ya sama suami, sama istri harus setia. Kalau sama istri sama suami aja nggak setia, mana mungkin bisa bilang setia kepada Tuhan? Ya. Gimana kalau mulai sekarang kita mulai mengasihi anak kita, mengasihi istri kita, dan setia kepada istri atau suami pada masa muda kita. Bijaksana. Jadi kalau begitu Pak, saya mulai ya, apa sih Pak setia itu? Sebab saya pengen jadi hamba yang baik. Setia. Apa sih Pak setia? Setia itu artinya melakukan tugas dengan benar, bukan hanya cuma satu, dalam kurun waktu yang panjang. Kalau saudara melakukan yang benar dalam waktu pendek namanya baik. Tetapi saudara kategorinya setia, berarti saudara benar dalam waktu panjang. Ada seorang hamba Tuhan, namanya Rick Warren. Dia berkata begini, faithful servant never retire. Seorang hamba yang setia, dia nggak pernah pensiun dari panggilannya. You can retire from career, but you will never retire from serving God. Hamba Tuhan itu nggak pernah berhenti dari melayani Tuhan. Itu sebabnya saya sudah setting hati saya bersama dengan istri saya akan melayani Tuhan. Jabatan bisa diganti, tapi melayani Tuhan harus sampai akhir hidup kita. Yang setuju katakan, oke. Oleh karena itu, Tuhan pengen yang kita setia, nomor satu. Nomor dua, bijaksana. Apa itu bijaksana, Pak? Bijaksana adalah melakukan segala sesuatu dengan pertimbangan Tuhan sebagai pemilik segala sesuatu. Dia pemilik yang akan mempercayakan kepada saudara apa saja resources, posisi, keuangan, jabatan, karunia, apalagi resources yang ada di sekitar saudara. Kalau lawannya bijaksana apa Pak? Bijaksini. Saudara nggak pernah dengar ya? Bijaksini itu artinya melakukan segala sesuatu yang saudara dipercayakan, baik itu waktu, baik itu karunia, baik itu uang, baik itu talenta, karunia-karunia Tuhan dalam hidup saudara, tapi pertimbangannya bukan pertimbangan Tuhan sebagai pemilik, tetapi pertimbangannya dari saudara sebagai pengelola. Itu namanya bijaksini. Nah, saudara, di dalam ayat yang ke-45, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya? Apa sih salah satu tugasnya? Semua hamba-hambanya diberikan karunia, diberikan talenta, supaya mereka memberi makan. Saudara, saya mau memberikan saudara arti memberi makan. Siapa sih Pak hamba yang baik? Yang mengikuti pertimbangan Tuhan yang empunya sebagai pemilik. Memberi makan itu artinya saudara belajar memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari orang yang ada di sekitar kita. Ingat ya, saudara perhatikan, lihat saya ke depan. Setelah nulis, lihat saya. Saudara, pohon mangga, dia diberikan benih untuk bisa menghasilkan buah mangga. Supaya buah mangga bisa dinikmati oleh orang di sekitarnya. Kalau pohon mangga ini menghasilkan buah, maka dia akan dirawat, dibersihkan, disiram, dipupuk. Tapi kalau udah dipupuk, udah dibersihkan, tidak menghasilkan buah, Yesus bilang kan dipotong. Itu sebabnya kalau saudara pengen masuk kategori yang ketiga nih, memang persyaratan untuk rapture lebih berat daripada orang yang kedua. Kalau percaya Yesus lalu mati, sebelum Yesus datang, saudara pasti ikut dalam pengangkatan kloter pertama. Tapi kalau saudara masih hidup, saudara mesti mengikuti persyaratan yang ketiga. Pak,
saya bagaimana bisa tahu memberi makan, memenuhi kebutuhan orang di sekitar saya? Kalau saudara lihat ada orang yang kanan kiri, ada orang yang bodoh, maka saudara yang dipanggil Tuhan di pilar pendidikan, saudara memenuhi kebutuhan mereka. Kalau saudara lihat ada keluarga yang bertengkar dan hancur, maka saudara lihat kebutuhan dan Anda belajar memenuhi. Dan kalau itu panggilan saudara, maka saudara berada di pilar family. Itu sebabnya jemaat yang ada di pilar family jangan pernah berhenti sampai Yesus datang. Karena saudara, persoalan dari semua hamba-hamba yang jahat ini, semuanya mereka di awalnya bagus, tetapi dia tidak setia sampai akhir. Sekarang ada jemaat di Pilar Family yang menolong keluarga-keluarga yang lagi stres melihat anak-anaknya yang kecil ini. Lalu mereka mengajari dengan membuat situs rumah belajar. Saudara yang punya anak kecil-kecil, ya saudara bisa klik di IG rumah belajar. Kemarin cucu saya dikasih satu set itu dan melihat, wow, dia senang sekali dan dia bertumbuh. Kenapa? Karena dia memang diberikan karunia dan diberikan talenta untuk memenuhi kebutuhan. Saya mau beritahu semua saudara harus menggunakan karunia dan talenta yang Tuhan beri, potensi yang Tuhan beri untuk memberi makan atau memenuhi kebutuhan orang yang memerlukan di sekitar saudara. Kalau ada orang yang lapar, maka pilar sosial yang harus memberi makan. Kalau ada orang yang ada acara-acara besar, semua orang pengen lihat ada pagelaran. Maka orang yang di pilar art and entertain, mereka yang memenuhi kebutuhan. Jangan orang pilar sosial main drama, pulang semua jemaatnya saudara. Ada orang yang pengen waktu acara besar, pengen ada nyanyi dengan suara yang bagus. Kayak kemarin di tengah pandemi ada VB Choir yang bisa nyanyi suaranya keren dan semua orang berdecak. Karena dia diberikan suara yang bagus tujuannya untuk memenuhi kebutuhan. Anda jangan pernah membiarkan karunia yang Tuhan beri biasa. Anak-anak di Avoda dia menggunakan karunia dan talentanya untuk memenuhi pilar art and entertain. Saudara, nanti saudara membaca, pada waktu saya ada di Israel, saya bersama dengan rombongan membaca kitab Rut pasal 1 ayat pertama sampai ayat ke-6. Di situ tertulis Bethlehem, ada keluarga namanya Elimelech dan Naomi. Keluarga ini Bethlehem itu berarti berasal dari kata Bet dan Lehem. Rumah roti, house of bread. Tapi di tengah-tengah house of bread harusnya orang kenyang. Tapi ada keluarga ini, Naomi dan Elimelech ini pergi meninggalkan karena ada kelaparan dan dia keluar meninggalkan Bethlehem, meninggalkan rumah roti dan dia pergi ke Moab. Dan pada waktu itu saya jelas Tuhan berkata, nak bangunlah ministry House of Bread. Untuk apa? Untuk memberi makan. Selama ini kamu memberikan makan orang miskin dengan cara kamu memberikan sembako. Bagus awalnya. Tapi ke depan kamu mesti create sebuah ministry sehingga banyak orang bisa bekerja. Bukan memberikan sembako atau memberikan ikan, tapi mereka suka berikan kail supaya mereka tidak malas, mereka bekerja. Wow. Saat itu tentunya saya mulai memikirkannya dan mulai dari kecil dan Tuhan memberikan tanah 12 hektar. Ketika Tuhan memberikan tanah 12 hektar, saya berpikir sebagian untuk membangun rumah Tuhan, sebagian untuk melakukan visi Tuhan. Lalu kita bangun House of Bread. Saudara, saya ingin supaya saudara melihat video yang satu ini dan saya berdoa supaya saudara bisa diberkati. Di penghujung tahun 2014, GBIWTC menerima pesan dari Tuhan agar gerejanya menjadi rumah roti bagi kota, di mana melalui gerejanya kesehatan dan kesejahteraan kehidupan masyarakat di sekitar dapat ditingkatkan dengan baik. Pada tahun 2015, House of Bread mulai dioperasikan di atas lahan seluas 4,4 hektar, yang pada gilirannya menjadi unit usaha yang bergerak di bidang pertanian terintegrasi. Saudara, saya ada di greenhouse yang ke-6, kita sekarang udah ada 9 greenhouse. Diawali dengan sebuah visi untuk memberikan makan kepada orang yang susah, orang miskin, orang yang belum beruntung. Dimulai dengan kita memberikan kepada mereka lapangan pekerjaan, tidak memberikan lagi ikan, tapi memberikan kail. Sehingga mereka bisa bekerja dan mereka bisa mendapatkan makanan.
Saudara, sekarang greenhouse sudah berkembang dan menjadi skala industri sekarang ya. Karena ada 9 greenhouse. Oleh karena itu saya berharap nomor 1, jemaat dapat prioritas pertama itu dapatkan sayur yang sehat dan bersih. Bukan hanya bersih tapi sehat. Bebas pestisida, dan ini yang saya rindukan supaya saudara bebas dari jantung, bebas dari penyakit pembuluh darah, ya, tekanan darah tinggi, dan sehat. Dan kalau saudara sehat, saudara bisa banyak berbuat sesuatu untuk Tuhan. Nah, saya berdoa supaya lewat ministry House of Bread ini, saya memberikan apresiasi buat semua jemaat dan semua saudara yang sudah ikut ambil bagian di dalam ministry ini, dan setiap orang yang telah mendonasi, baik itu greenhouse yang sangat besar dan greenhouse, dan ada juga yang mendonasi cell deck, peralon dan sebagainya. Jadi ini banyak taburan dari jemaat WTC, dan saya percaya ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adapun sistem pertanian yang digunakan adalah sistem hidroponik, aquaponik, dan organik dengan tanah. Dengan penggunaan sistem tersebut, tanaman yang dihasilkan pun menjadi lebih segar, bersih, dan sehat karena bebas dari pestisida atau bahan kimia berbahaya lainnya. Di samping itu, tanaman sayuran HOB pun telah melewati uji analisis produk dari badan resmi yang terpercaya, sehingga dapat dipastikan tanaman sayuran yang sampai ke tangan konsumen telah terjaga dengan baik kualitasnya. HOB menggantungkan harapan yang besar. Apa yang telah dan tengah mereka kerjakan pada akhirnya dapat membawa perubahan besar bagi kota. Karena sejatinya, kesejahteraan kota adalah target utama pelayanan ini. Itu sebabnya HOB tidak akan berhenti sampai apa yang Tuhan percayakan dan kehendaki tergenapi dengan sempurna sesuai rencananya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saudara coba lihat, perhatikan. Dari video tadi, ada orang-orang, ketika saya sampaikan visi, ada orang-orang di City Builder, dia berkata gini, Pak, biar saya yang bangun house of bread, ada GH atau greenhouse raksasa. Jadi greenhouse raksasa itu hasil taburan dari City Builder. Ada yang datang kepada saya ketika saya lagi pusing dan bingung, lalu Tuhan berkata, gagal karena kamu harus mencari cell deck. Ternyata di jemaat WTC ada supplier cell deck. Dan dia datang kepada saya, Pak, biarkanlah saya yang membangun. Terus, tolong dong kasih penawarannya. Enggak usah, Pak. Setelah dipasang, saya minta tagihannya. Enggak usah, Pak. Saya punya benih, saya harus tabur di tempat yang subur. Blower-blower ditabur semua. Sehingga greenhouse yang saudara lihat itu semua taburan jemaat. Ada seorang ibu datang kepada saya berkata gini, Pak, Bapak kalau mau bikin kolam ikan untuk memberikan makanan protein yang baik, jangan beli peralon dari tempat lain. Kalau pengen bikin hidroponik, jangan beli peralon ke tempat lain. Jangan beli tempat lain, biar saya yang menabur peralon. Wow, dia punya karunia dan talenta, position yang Tuhan berikan dalam hidupnya, dia pakai untuk menolong supaya ministry ini bisa memberi makan orang miskin. Saudara, sebentar lagi bulan Agustus ya, kita sudah bisa memberi makan ribuan orang. Dan saya percaya nanti kalau dilipat gandakan, sebentar lagi kita bisa memberi makan lebih banyak lagi. Matius pasal 24 ayat 47 dikatakan begini. Bila kita melakukan tugasnya ketika Tuhan datang. Saya minta supaya saudara perhatikan. Bila kita melakukan tugas kita ketika Tuannya datang, maka kita akan diangkat menjadi pengawas segala miliknya. Saudara jangan heran, saudara gereja ini adalah gereja yang selalu kalau diperintah Tuhan, kita mentaatinya. Sekalipun tidak siap, kita kadang-kadang nggak ngerti. Tapi kita harus siap sedia, anytime. Saya mau ceritakan saudara, kapan sih Tuhan datang? Kenapa hamba yang bodoh tadi akhirnya dia memukul-mukul dan ikut pemabuk? Karena dia berpikir Tuhan datang tuh lama sekali. Yaitu nunggu Yesus datang. Perhatikan ya, Tuhan datang ini ada dua. Pertama adalah nanti waktu Yesus datang kali kedua. Betul. Tetapi ternyata Yesus datang, perhatikan ya, dia juga mengirim hamba-hambanya. Nanti saudara perhatikan,
yang perlu diberi makan, yang perlu dipenuhi kebutuhannya. Dan kita berpikir mereka ini bukan utusan Tuhan. Dan kita banyak orang membiarkan mereka datang kepada kita. Itu sebabnya di dalam perumpamaan yang kemarin saya ceritakan, ada Matius pasal 25. Ada orang lapar, ada orang haus, orang bodoh, dan semua itu datang. Supaya apa saudara? Supaya saudara dan saya memenuhinya. Jadi datangnya Tuhan itu ternyata nggak usah nunggu sampai Yesus datang. Ternyata banyak hamba-hambanya dikirim kepada kita. Dan kalau kita melakukan tugasnya, kita akan diangkat pengawas. Jadi saudara ngerti kenapa gereja ini terus dipercayakan. Dari 1 hektar, 12 hektar, sebentar lagi ini 100 hektar bisa kita kelola bersama. Ini kalau udah kita pagerin dan semua, nanti sebentar lagi ribuan hektar akan dipercayakan kepada kita. Kenapa ini ayatnya? Pengawas segala miliknya. Oleh karena itu, saudara yang bisa dipercaya oleh Tuhan, Tuhan akan membawa kita menjadi pengawas. Pada waktu Matius pasal 25 ayat 33 sampai 41, ketika Tuhan berkata kepada domba-dombanya dan orang yang hamba Tuhan yang baik ini, Tuhan berkata, ketika aku lapar kamu memberi makan, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian. Maka dia berkata, ini kapan Tuhan datang tuh kapan? Perhatikan ya, kapan Tuhan datang? Tuhan datang itu ternyata pertama memang Tuhan itu nanti waktu Yesus datang kedua kali. Yang kedua, semua yang memerlukan talenta karunia saudara yang datang kepadamu, itulah Tuhanmu sedang datang. So Tuhanmu datang bisa anytime. Tuhanmu bisa datang tahun 2020, 2021, Tuhanmu itu selalu datang setiap tahun. Dan itu sebabnya gereja ini kenapa menyelesaikan semua persoalan. Karena gereja ini diberi panggilan oleh Tuhan untuk solve all the problem in the city. Saudara, orang-orang yang kalau saudara membaca di dalam Matius pasal 25 tentang talenta, maka orang yang punya 2 talenta dan yang punya 5 talenta, dia melipat gandakannya. Ini bicara pilar bisnis ya. Dia tidak menyimpan tapi dia melipat gandakannya. Waktu dia melipat gandakannya, Tuhan berkata gini, kamu hambaku yang baik dan setia. Oleh karena itu jangan cuma sekali, 2 kali menolong orang. Justru saya sedang berpikir, kalau HOB ini bisa dikembangkan menjadi besar, berarti kita diberi kemampuan oleh Tuhan mengawasi semua harta miliknya Tuhan dan bisa memberi makan lebih banyak orang di kota ini. Jadi bukan lagi objeknya bukan kita, tapi kita hanya jadi pengawas. Bilang sama saya, pengawas. John MacArthur dia berkata gini, all Christian are good steward. Everything we have is on loan from the Lord, entrusted to us for a while to use in serving God. Semua yang saudara miliki itu sebenarnya adalah pinjaman saja, saudara jadi pengawas saja. Untuk apa? Untuk sementara. Bilang sama saya, sementara melayani Tuhan, memakainya. Fase 1. Saudara dengarkan ya, kalau Anda melayani Tuhan di fase 1, saudara pasti akan menjadi raja melayani Tuhan di fase kedua dan fase ketiga. Nah, banyak orang, kenapa hamba-hamba yang jahat? Selalu kalau saudara baca, kenapa dia kumpul sama pemabok-pemabok, ayat 49, karena ini alasannya, Tuhan selalu menunjukkan setiap perikop dengan ayat ini. Tuanku tidak datang-datang. Gaji bijaksana juga begitu. Kenapa dia? Karena alasannya karena tuannya, pemempelainya tidak datang-datang. Padahal saudara kedatangan sang tuan, kedatangan sang mempelai itu anytime dia datang. Siapa? Orang-orang yang diutusnya. Jadi sekarang pertanyaan saya, kapan tuannya itu datang? Kapan Pak? Ada orang berkata, dia pikir tuannya datang itu nanti. Saudara, saya pengen baca 1 perikop lagi. Wow, ini keren banget. Dan saya pengen 3 perikop ini saya mau gabung bersama-sama untuk kasih saudara understanding. Mari baca Matius pasal 21 supaya saudara bisa ngerti Pak,
tafsiran Bapak tadi itu benar apa tidak ya? Mari baca. Saudara, ini perumpamaan kebun anggur ya, perumpamaan. Dengarkanlah ayat 33. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain, adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur. Perhatikan ya, membuka kebun anggur dan menanami pagar sekelilingnya, pagar dikasih. Ia menggali lubang, perhatikan. Kenapa dia menggali lubang tempat memeras anggur? Karena dia yakin pasti ada buahnya. Dengarkan ini ya. Ini namanya tuan penyewa, memberi penyewaan orang-orang istimewa. Karena apa? Biasanya kalau orang nyewa tanah ya tanah los disewa. Ini enggak, dikasih pagar, luar biasa. Tanam anggur. Yang ketiga, dia dikasih bak untuk memeras anggur. Kenapa dikasih bak? Dia yakin semua saudara yang dikasih karunia dan talenta pasti berbuah. Mari bilang sama saya, semua kita yang diberikan karunia dan talenta, Tuhan yakin pasti, kurang keras, pasti berbuah. Itu sebabnya dikasih bak pemeras anggur. Dan setelah dikasih bak pemeras anggur, coba lihat. Kemudian ia ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Wow, di dalam kebun itu supaya nggak ada pencuri datang. Oke, hebat sekali. Setelah semua lengkap, kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat. Ini bicara Tuhan serahkan kepada saudara kebun anggur. Apa itu pekerjaan saudara? Kalau saya, pelayanan saya. Saudara, pelayanan saudara. Keluarga saudara, itu semua kebun anggur. Coba siapkan ya, perhatikan. Tanahnya disewakan. Bukan sawah, bukan tanah aja. Pohon anggur disiapkan, lubangnya disiapkan, pagernya dibikin. Lalu kemudian yang terakhir menara jaga. Ini Tuhan extraordinary. Tuhan juga sudah memberikan kepada saudara yang terbaik. Dia mati bagi saudara. Dia mengampuni dosa-dosa saudara. Tuhan memberikan karunia. Dia memberikan talenta kepada saudara. Dan dia yakin Anda pasti bisa berbuah. Tapi ada yang ngeri. Ada yang ngeri saudara. Coba baca, mari baca. Ayat 34-35. Supaya saudara ngerti apa yang saya bicara. Ketika hampir tiba musim petik, perhatikan, Tuhan itu ngerti waktunya pada waktunya. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya, perhatikan, kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Perhatikan ya, kadang-kadang Tuhan mengirimkan hamba-hambanya datang. Orang-orangnya Tuhan datang, itu maksudnya dalam Matius pasal 25, apa saja yang kamu lakukan untuk orang yang diperlukan memenuhi kebutuhannya itu, maka kamu lakukan untuk hamba, untuk tuannya. Jadi Tuhan memang sengaja, bilang sama saya, sengaja mengirim orang-orang, hamba-hambanya yang membutuhkan hasil dari karunia dan talenta yang saudara miliki. Sekarang saya tanya, kenapa gereja ini dibikin besar? Tuhan punya maksud. Kenapa Tuhan memberkati saudara? Ya Tuhan punya maksud. Waktu gereja kecil kita bisa memberi makan 10 orang. Waktu gereja kita hari ini bisa beri makan 2.000 orang. Tapi nanti waktu gereja kita lebih besar lagi, mungkin 10.000 orang HOB bisa memberi makan. Jadi kenapa saudara hari ini diangkat oleh Tuhan? Karena Tuhan itu ngerti musim. Tuhan tidak mungkin gini, dia berikan talenta, Anda baru 5 tahun diminta. Musimnya langsung berbuah. No. Perhatikan ya ayat ini. Ketika hampir tiba musim petik, dikirimnyalah hambanya. Tuhan tahu waktu. Perhatikan, Tuhan ini ngerti. Saudara kalau saudara belum waktunya, nggak mungkin dikirimin orang. Tuhan tahu waktunya kapan seharusnya kita menghasilkan buah. Dia tahu. Dia tahu kapan WTC diperas buahnya. Dia tahu siapa saudara yang dipercayakan Tuhan, baik itu kedudukan, harta, kepandaian, kecerdasan, hikmat. Semua datang dari Tuhan dan Tuhan tahu kapan saudara mesti berbagi buahmu dalam hidup saudara. Jadi,
Ini perhatikan, sebagai bukti Tuhan mengirim hambanya, orang-orang ini siapa sih Pak? Orang ini adalah orang yang harus kita layani, dan dia ini butuh buah dari panggilan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi saudara, kalau ada orang yang memerlukan, saudara jangan berkata ini brengsek, jangan bilang gitu dong. Jangan. Bukan hanya jemaat, ini pendeta. Saya pernah khotbah itu. Ada pendeta yang stres melihat jemaatnya. Ada. Kalau saya, enggak, saya senang. Saya senang lihat jemaat WTC itu baik-baik semua. Baik, saya bersyukurlah. Matius pasal 21 ayat 35, hamba itu, perhatikan, dia belum ngerti nih, malah dipukul. Artinya apa? Kita menterlantarkan mereka. Artinya kita sedang tidak bertanggung jawab dan tidak setia dengan panggilan kita. Coba mulai hari ini saudara berpikir. Kadang-kadang Tuhan taruh di hati saya. Kemarin ada seorang ibu WA kepada saya. Pak, saya kok digerakkan Tuhan untuk membeli sapi ditaruh di HOB. Saya bilang gini, sapinya benar apa penglihatan, Bu? Benar Pak. Bu, coba doa lagi. Pak, saya boleh enggak? Saya mau taruh sapi di sana. Terus saya kalau ibu disuruh Tuhan, kerjakan. Jadi jangan heran nanti ada sapi ya, ada seorang ibu. Ada sapi. Kenapa? Dia pengen bertanggung jawab dan setia dengan apa yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup dia. Itu sebabnya saya lagi panggil kontraktor untuk khusus saudara membuat kandang sapi. Saudara jangan heran, yang kandang sapi kita dari baja. Saya sudah memperlengkapi, ada sapi-sapi yang besar-besar di sana. Walaupun saudara jangan heran ya, nanti kita punya sapi ribuan. Jangan, saudara mungkin, wah Pak Gembala ini. Gembalamu kalau ngomong itu memang mudah ngomongnya. Tapi sorga membackup. Nanti jangan heran kalau ada yang kekurangan protein, sembelih sapi. Oh, saudara ada yang mencibir kayaknya ya, walaupun saya nggak lihat ya. Sebentar lagi potong sapi tiap hari. Nanti panen ikan, saya lagi bikin kolam ikan, 100 kolam. Supaya apa? Supaya HOB panen ikan nila. Saudara, kalau belum bisa potong sapi, potong ikan dulu. Haleluya. Nah, ayat berikutnya, Matius pasal 21 ayat 36. Hamba yang datang dipukulin. Ayat 36. Ayat 35, tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba itu dan memukuli. Sekarang ayat 36. Ketika Tuhan itu menyuruh pula hamba yang lain, dikirim lagi yang lain. Lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka diperlakukan seperti kawan mereka. Saudara tahu nggak Tuhan kirim kalau saudara nggak ngeh, saudara nggak sadar, Tuhan kirim orang tujuannya supaya saudara tolong, tetapi saudara nggak sadar, justru Tuhan kirim lagi hamba yang lain yang lebih banyak. Tujuannya Tuhan ingin memberi kesempatan kepada Anda yang kedua. Tuhan tuh baik ya, Anda gagal, ya Anda nggak perbuat apa-apa, Tuhan tuh baik. Kalau gagal, Yeremia pasal 29 ayat 11. Tuhan memiliki rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan pertama gagal, dia punya rancangan kedua. Kalau Tuhan rancangan kedua gagal, Tuhan punya rancangan ketiga. Tapi saudara jangan sengaja menggagalkan diri dong. Perhatikan, kenapa sih Pak? Yang pertama sudah enggak saya layani, kenapa dikirim lagi? Karena ini alasannya. Setiap talenta dan karunia yang ada dalam panggilan yang kita terima dari Tuhan itu, semuanya diperlukan karena ada orang-orang yang membutuhkan dari karunia itu. Sekarang, saya beri contoh, gak usah saudara saya.
Saudara, saya punya karunia, kata orang nih ya, bukan saya. Bapak itu kalau ngajar, saya ngerti Pak. Saya kalau Bapak khotbah, saya ngerti. Sekarang seandainya saya khotbah, saya ngajar, tapi tidak ada orang yang mendengarkannya. Apa gunanya talenta saya? Apa gunanya karunia saya? Justru kalau ada orang yang mendengarkan kebenaran yang saya sampaikan, karunia dan talenta saya berguna karena ada orang-orang yang membutuhkan. Kalau saudara diberikan karunia hikmat, kemarin ada yang berkata kepada saya, Pak, biar saya yang mendesain ini. Wah, ada orang yang berkata kepada saya, Pak, biar Bapak jangan bikin MK untuk pembangunan rumah Tuhan. Biarkan kami aja Pak. Dia berpikir, dia seleksi semua vendor-vendor. Dia seleksi semua. Kenapa dia berikan semua dan tidak ada yang dibayar? Why? Karena karunia dan talenta itu ada yang membutuhkannya. Ketimbang, kata dia, ketimbang Bapak bayar itu mahal, lebih baik duitnya bisa untuk nolong orang miskin sih. Jadi semua karunia yang ada dalam hidup saudara, semua berguna. Saya lihat kemarin pilar bisnis, luar biasa. Saudara, dia kumpulkan uang, lalu kemudian di tengah-tengah pandemi, dia pergi ke semua tempat dan dia tidak suruh orang lain kasih duit. Dia beli sendiri, dia kirim sendiri satu persatu ke setiap tempat. Kenapa dia diberkati? Karena untuk itulah ada orang-orang yang membutuhkan. Mother Teresa, dia berkata begini, we are all God's children. So it is important to share His gift. Do not worry about why the problem exists in the world. Just respond to people's need. Kalau saudara lihat persoalan yang ada dalam dunia ini, jangan takut, jangan khawatir. Justru kita ini anak-anak Tuhan, justru harus memberikan respon dengan cara memenuhi kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita. It's really biblical. Jadi saudara, Tuhan itu secara terus-menerus mengirim orang-orang kepadamu yang membutuhkan buah dari karunia dan talenta yang Anda miliki. Saya berdoa supaya tidak ada seorang pun yang Anda salah. Dan Anda tidak berbuat sesuatu sebelum Yesus datang kali kedua yang real. Padahal sebenarnya Yesus datang setiap hari dalam hidup kita. Saudara bisa lihat video yang satu ini. Pak Yohanes dulunya preman. Dengerin ya, dulunya preman. Lalu kemudian setelah dia bertobat, dia pengen menolong orang-orang yang di jalanan, yang tidak punya ayah, kadang-kadang tidak punya ibu, kadang tidak punya ayah dan ibu. Kadang-kadang mereka yang terlantar di bawah kolong jembatan. Dan dia rawat, supaya dia tahu jangan jadi preman. Sekarang saudara dia merawat dari 2, 3, 4, 5. Sekarang mungkin ada lebih dari 40 orang mereka rawat. Saudara lihat video ini. Di tahun 1991, melalui pengalamannya di masa lalu, Tuhan memanggil Bapak Yohanes dan Ibu Ice untuk merawat anak-anak yang terlantar dan menyelesaikan masalah yang ada di kota. Dimulai dari 4 orang anak terlantar yang berasal dari Kalimantan, keluarga ini terus setia menjalankan panggilannya. Walau hanya tersedia tempat huni yang merupakan bekas tempat untuk memelihara kambing. Tuhan terus menambah-nambahkan jumlah anak di panti asuhan Briku Hati. Dari anak-anak yang sekarat dan terbaring di rumah sakit, terlantar di jalanan, ataupun dibuang oleh orang tua mereka. Saya di jalanan mabok, ngelem, terus saya tidur di bawah tol. Saya terima kasih banget dengan papi yang di sini sama mami yang di sini. Karena mereka sudah berusaha ngerawat aku di sini. Kemampuannya yang terbatas tidak menyurutkan semangat untuk tetap setia pada panggilan yang Tuhan berikan. Akhirnya, Tuhan mengirimkan Ibu Albin dan Kersel Graha Bintaro yang dipimpin oleh Bapak Puji untuk bergabung dan turut ikut menanggung beban dan panggilan untuk merawat anak-anak asuh dengan sumber daya yang mereka miliki, sehingga panti asuhan ini dapat terus berkembang.
8 tahun yang lalu Tuhan mempertemukan kami dengan keluarga Pak Yohanes, Ibu Ice, beserta seluruh anak-anak yang ada di dalam pelayanan Ibu Ice, yaitu di dalam panti Kasih Bapa. Pada waktu itu Bu Albin mengajak kita-kita yang terhimpun dalam Kersel untuk saling mensupport, sehingga pada waktu kita sempat mengumpulkan tempat tidur yang ala kadarnya lah, maksudnya bukan tempat tidur yang sangat baru tetapi yang memang masih bisa dipakai. Juga kita mengumpulkan beras dan Indomie yang sempat terkumpul sehingga kita serahkan. Disitulah mulai kita ada perkenalan antara Kersel dan Panti Asuhan Beriku Hati. Lebih dari 20 tahun telah berlalu, kesetiaan mereka telah teruji. Kini, banyak anak asuhnya telah berkarya bagi bangsa. Telah lahir di antara mereka seorang perawat, dokter gigi, marinir, dan menoreh prestasi di perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Saat ini, Panti Asuhan Beriku Hati dipercayakan Tuhan untuk mengelola sebuah gedung dengan fasilitas lengkap, meliputi aula, tempat bermain, taman, serta puluhan kamar yang baik, yang dibangun di atas tanah seluas 1 hektar. Kami semakin menemukan jati diri kami di dalam Tuhan. Jadi kami semakin bangga kami punya Tuhan. Walaupun saya punya latar belakang yang buruk, tetapi dari buruk itulah yang Tuhan ubah. Saudara juga ikut menyaksikan bagaimana Allah kita hebat yang melakukan semua perbuatan yang luar biasa. Bapak Wiryo Hadi memimpin langsung acara peresmian gedung megah ini. Acara ini dihadiri oleh seluruh pihak yang mendukung panti asuhan ini, seperti FPMI, Kersel Geraha Bintaro, dan lainnya. Destiny ilahi adalah jalan hidup yang Tuhan sudah desain sebelum kita ada. Seseorang menemukan tujuan, menemukan panggilan hidupnya, tidak mungkin hidup saudara bisa bahagia. Sebab sekali pandanganmu silau kepada apa yang kelihatan, kau keluar dari jalurnya Tuhan. Dan engkau tidak melihat Tuhan yang tidak kelihatan lagi, yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari ini. Panti Asuhan Beriku Hati yang dahulu dengan segala keterbatasannya konsisten bergerak menjadi berkat bagi bangsa, sekarang telah menjadi panti asuhan besar dengan fasilitas lengkap dan juga manajemen yang baik yang didukung oleh mereka yang telah berpengalaman di bidangnya masing-masing. Hal ini membuktikan bahwa semua orang diberikan kesempatan yang sama oleh Tuhan untuk menjadi bagian dalam membangun kerajaannya dengan sumber daya dan kemampuan masing-masing yang sudah Tuhan berikan bagi kita, asalkan kita setia dan tetap teguh berjalan dalam panggilannya bagi kita. Saudara, Matius pasal 21 ayat 41 Alkitab tulis gini, kalau kita tidak melakukan setiap panggilan Tuhan dalam hidup kita, mari baca ayat ini. Apa sih yang Tuhan katakan? Mari ayat 41. Saya harus menyampaikan kepada saudara berulang-ulang supaya saudara waktu Tuhan datang, saya pengen saudara masuk kategori orang yang ketiga, yakni orang yang akan memuliakan Tuhan karena Anda siap. Mari baca ayat 41 dengan suara keras. Ayat 40 saya mulai. Maka apabila Tuhan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang yang jahat itu, dan kebun anggurnya akan diserahkan, disewakan kepada penggarap-penggarap lain, dan akan menyerahkan hasilnya kepada dia pada waktunya. Wow, lihat. Ini diulang berulang kali ya, coba lihat saya ke depan. Di perikop Matius 21, yang tidak memberikan buah akan dibinasakan. Wih, ini bagian satu jadi diikutkan, yang dua ini jadi ikut satu. Oke? Perumpamaan talenta, yang satu talenta tadi, dia bukan mencuri talentanya, enggak, tinggal satu talenta. Masih utuh, tapi enggak dikembangkan, enggak dipakai, enggak ada hasil. Tuhan kasih karunia talenta, Tuhan mau supaya Anda berbuah.
dan buah dari hasil setiap pohon tidak pernah dimakan pohon. Jadi kalau saudara berhasil itu pasti ada bagian yang harus dinikmati orang lain. Buah saudara harus dinikmati oleh orang yang ada di sekitar saudara. Nah, kemudian perikop pasal 24, ada hamba yang jahat dan hamba yang baik. Yang baik diangkat tuannya untuk menjadi pengawas segala miliknya. Jadi saudara, siapa yang setia dalam perkara kecil, Tuhan akan tambahkan kesetiaan. Jadi kalau tambah besar jangan sombong. Tambah besar artinya saudara harus berbuah lebih besar. Sebab hamba yang jahat, Tuhan bilang gini, aku akan membinasakan sebab mereka kumpul dengan pemabok-pemabok. Ngeri sekali. Matius 21 dan 41. Kalau tidak melakukannya dengan setia panggilan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pelayanan itu kepada orang lain. Saudara pasti sudah pernah melihat, ada orang yang melayani tiba-tiba diganti dengan orang lain. Siapa dia? Dia yang menghasilkan buah pada waktunya. Saya berdoa supaya semua jemaat berbuahlah sebelum Yesus datang kedua kali. Berbuah buat Tuhan. Billy Graham dia berkata begini, success in God's eyes is a faithfulness to his calling. Saudara, sukses yang sejati di mata Tuhan itu kalau kita setia pada panggilan kita, menggunakan karunia dan talenta kita untuk memenuhi kebutuhan orang di sekitar kita. Saudara, saya ingin saudara kembali pada perikop yang kita baca, Matius pasal 24 ayat 49 kembali. Dengan sengaja saya mempercepat serial ini supaya saya bisa pindah kepada serial berikutnya. Matius 24, mari baca bersama dengan saya. Saya akan mengakhiri bagian yang terakhir. Matius 24 ayat 49. Ini semua perikop selalu disertai kata-kata ini dari pengajaran Yesus. Selalu. Perhatikan, Tuanku tidak datang-datang. Ini hamba yang jahat ya. Lalu ia memukul-mukul hamba lain. Makan minum bersama pemabok-pemabok. Saya lanjutkan. Maka Tuhan hamba itu akan datang hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan perhatikan, selalu ngeri, akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratakan dan kertak gigi. Ini perhatikan, selalu hamba yang jahat selalu ngomong begini, selalu, semua perikop dia selalu gini. Alasannya karena tuannya tidak datang-datang. Apakah benar Tuhan tidak datang-datang? Kalau dia anggap Yesus datang nanti, memang belum datang. Tapi kalau saudara mendengar, lihat perikop-perikop yang Yesus ajarkan, sesungguhnya orang yang miskin, orang telanjang, orang susah, orang bodoh, orang-orang yang stres, orang-orang yang keluarganya rusak, yang hancur, semuanya itu datang. Apa saja yang kamu lakukan untuk orang yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Perhatikan ya. Jadi Tuhan yang tidak datang, padahal Tuhan sebenarnya menyuruh hamba-hambanya datang. Untuk apa? Menguji saudara. Jadi kenapa Tuhan taruh orang, tujuannya apakah saudara menjadi hamba yang baik dan yang setia? Apakah saudara menjadi hamba yang setia dan bijaksana dalam perikop ini? Bijaksana itu artinya ngelola uang, ikuti maunya Tuhan. Saya setiap kali ada uang di dalam gereja ini, selalu nomor satu saya tanya Tuhan, what must I do? Apa yang Tuhan mau saya kerjakan? Apa yang mau Tuhan mau kita kerjakan? Saya tidak akan pernah melakukan yang tidak Tuhan suruh. Tapi sekalipun tidak ada uang, kalau Tuhan yang suruh saya akan kerjakan. Nanti di tengah jalan ada uang menyertai perintah Tuhan. Dan kita sudah berjalan selama ini dengan itu. Saya akan mengakhiri, setelah siapkan perjamuan kudus, saya akan mengakhiri Matius pasal 24. Berkata begini ayat 50-51. Tuhannya akan datang pada waktunya, pada saat yang tidak disangka-sangka. Kalau orang yang peka, setiap kali ada hambanya yang disuruh datang, dia layani, maka dia peka. Tapi orang yang tidak tahu,
Ayat ini berkata, pada saat yang tidak disangka. Buat saudara orang yang nomor 3 ini, kedatangan Yesus itu memang Anda ready, Anda siap. Sehingga saudara itu menanti dengan happy, bukan takut. Gak usah dengar cerita antikris. Kedatangan Yesus yang akan disertai dengan antikris bagi mereka yang tidak setia, tapi bagimu belajar menderita sekarang. Menderita bagi dirimu dan menyenangkan sesuai dengan keinginan Tuhan. Tidak akan membunuh dan tuannya akan membunuh dia senasib dengan orang yang munafik, sebab di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, saya berdoa kalau ada orang di sekitar saudara dan Anda digerakkan melihat, saya bangga sih, saya senang sekali. Saya senang sekali. Setiap kali ada visi yang Tuhan berikan, selalu ada orang yang mengambil. Ini bagian saya, Pak. Kemarin saya berkata, Tuhan, kalau memang Tuhan ingin memberikan makan sehat buat kota ini, berarti aku mesti memperluas, bukan di 12 hektar. Mungkin di tanah 100 hektar itu. Baru saya ngomong tanah gereja 40 hektar. Langsung mau saya pagerin, mungkin 2 tahun. Tapi ada orang yang berkata, Pak, tidak usah gereja membayar, bayar aja tukangnya. Bahannya biar saya yang nabur semuanya. Sebab terlalu besar uang gereja harus keluar untuk pemagaran itu. Saya ngerti kenapa waktu magar saja, saudara, waktu magar aja perlu 12 hektar itu perlu 2 miliar saudara pagernya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Kalau saudara belum siap, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Introspeksi diri kita, minta ampun kepada Tuhan sebelum Tuhan Yesus datang. Dan datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku rindu dipakai oleh Tuhan. Ada pesan Tuhan. Dengarkan ini. Orang-orang yang tidak mengeluarkan buah, orang-orang itu tidak tahu bahwa tuannya itu mendatangkan hamba-hambanya. Dia kumpul dengan pemabok. Tiba-tiba Tuhan berkata, apa sih pemabok itu? Pemabok itu orang yang berfoya-foya dan memakai lebih sehingga akhirnya dia mabok. Orang yang berfoya-foya dalam hidupnya. Tuhan bilang, kamu mabok loh. Harusnya keluarga punya istri 1. Cukup. Jangan punya istri yang lain karena tetanggamu melakukannya. Orang punya pacar 1 cukup. Kalau kau punya lebih daripada 1, kamu mabok. Di tengah dunia jangan mabok dengan nilai dunia. Yesus sudah mau datang, siapkan diri kita. Minta ampun, minta ampun. Orang-orang dunia berdosa, jangan ikut-ikutan. Mari gunakan karunia, talenta, posisi. Kalau Tuhan memberkati kamu, hidup dengan berkat Tuhan, jangan berfoya-foya. Mungkin Tuhan kirimkan orang-orang di sekitarmu dan Tuhan ingin memberikan jawaban lewat hidup saudara. Tuhan ampuni dosa anak-anak, ampuni. Ampuni, kami mau sungguh-sungguh Tuhan, mengikut Tuhan. Aku berdoa kalau sekalipun Engkau memberikan kisi-kisi peringatan 50% yang akan terangkat. Tapi aku berdoa supaya umat-Mu yang mendengarkan firman ini, semua kami berbalik dari jalan kami yang salah, yang jahat. Kami tidak mau egois, kami tidak mau mementingkan diri kami sendiri. Dan kami mau hidup hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami. Ampuni dosa semua kami. Mari biar Ibu Flora berdoa untuk semua saudara. Bapa, Engkau Tuhan yang amat sangat mengasihi kami. Ya Tuhan. Terima kasih buat setiap peringatanmu dan teguranmu. Ajari kami tidak pernah lelah untuk menolong orang lain. Ajari kami tidak pernah lelah untuk melakukan kehendak Tuhan. Aku mau berdoa Tuhan buat setiap keluarga demi keluarga. Hari ini aku berdoa biar Engkau mengumpulkan keluarga menjadi satu Tuhan. Ajari kami saling bergandeng tangan dan di tiap-tiap rumah tangga Engkau membangun mezbah. Sehingga kami lihat penyertaan Tuhan yang berlimpah. Mujizat dan kebaikan-Mu yang berlimpah.
Sebab kami bersatu. Engkau bilang kalau kami mau rukun di antara dalam keluarga, maka kami akan lihat Tuhan mencurahkan berkat berlimpah-limpah atas setiap rumah tangga. Engkau mencurahkan kesembuhan, Engkau mencurahkan pemulihan Tuhan. Aku berdoa di dalam rumah tangga untuk setiap kami yang sakit, Engkau menjamah dan menyembuhkan. Bilur-bilur Yesus mengalir dengan sempurna dan menyembuhkan setiap sakit penyakit kami Tuhan. Korak-karak anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan, saat ini kami berdoa bersama-sama, Engkau berikan kreativitas, Engkau berikan pekerjaan yang baru Tuhan. Aku berdoa biarlah pekerjaan yang mereka dapatkan kali ini menjadi pekerjaan yang sesuai dengan panggilan dan pilihan Tuhan, dan kami bergairah mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Ajari kami Kau dapati sebagai orang-orang yang setia, mengerjakan apa yang Tuhan suruh, menjadi penggarap yang setia yang Tuhan percayakan. Terima kasih kalau kami Kau percayakan setiap apa yang ada di tangan kami, kami mau percayakan, kami mau pergunakan sungguh-sungguh supaya waktu Tuhan menjemput setiap kami Kau dapati sebagai hamba-Mu yang setia. Aku berdoa Tuhan buat anak-anak yang sekolah, Kau berkati Tuhan, berikan hikmat, kepandaian, berikan sekolah yang terbaik Tuhan. Berikan Tuhan mereka yang harus menjalankan sidang, skripsi mereka dapat, sidang apapun mereka dapat menyelesaikan setiap ujian akhirnya dengan yang terbaik Tuhan. Aku berdoa berkati tempat anak-anak-Mu bekerja, berkati dengan berlimpah-limpah. Aku berdoa setiap kali keluar masuk mereka Kau jagai Tuhan, sehingga kami akan makin hari makin kuat, kami makin hari makin sehat, dan kami bisa jadi berkat bagi lebih banyak orang lain Tuhan. Aku berdoa Engkau menolong Tuhan, supaya dalam setiap relasi kami Kau buat kami berhasil dan beruntung Tuhan. Setiap transaksi akan terjadi dalam minggu ini, Kau buat anak-anak kami berhasil dan beruntung Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Engkau memberkati lingkungan di tempat di mana gereja-Mu berada, lingkungan di tempat di mana setiap anak-anak-Mu berada, lingkungan di mana setiap kersel berada Tuhan. Berkati Tuhan melalui hidup setiap kami. Ajari kami untuk selalu hidup benar, dan Tuhan akan memberkati hidup keluarga kami, hidup lingkungan kami, bahkan kota kami akan Kau berkati Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa Engkau memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Ada dalam genggaman tangan-Mu, Engkau menuntun, memberikan hikmat kepada setiap pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saya mau berdoa, mungkin ada saudara yang berkata, Tuhan aku mau jadi hamba yang baik. Sekalipun hari ini aku belum, tapi aku mau mulai. Angkat dua tanganmu. Tuhan aku berdoa, sadarkan semua kami. Supaya kami lewat peringatan firman-Mu, kami berubah hidup kami. Tidak poya-poya, tidak mabok, tidak ikut dunia, tidak mengikuti cara dunia. Tapi kami persiapkan hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Aku berdoa pakai mereka, buah mereka jadi berkat bagi banyak orang. Dan sebentar kami akan kembali pada aktivitas kami siap menerima berkat-Mu. Biarlah berkat yang terbaik yang berasal dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat dari Minggu.